Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Mulansari dengan NIM 30402200305. Ingin mempresentasikan mengenai kaidah fikih muamalah mulai dari kaidah ke-85 hingga ke-89 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Untuk pembahasan yang pertama, yakni kaidah ke-85, menyatakan bahwa antara upah dan denda atau tanggung jawab tidak bisa berkumpul. Dari kaidah ke-85 ini kita dapat mengetahui dua hal penting, yaitu yang pertama upah atau uang sewa, yang kedua adalah denda atau ganti rugi. Untuk yang pertama, upah atau uang sewa merupakan ganti rugi dari manfaat yang diperoleh pihak penyewa. Denda atau ganti rugi merupakan pengganti dengan barang yang sama atau dengan nilai yang sebanding. Sehingga dari kaidah ke-85 ini dapat kita simpulkan memiliki maksud dan tujuan atau menjelaskan mengenai orang yang mengganti sama seperti orang yang memiliki, dan pemilik tidak mungkin menyerahkan upah atau uang sewa atas apa yang dimilikinya. Begitu juga dengan orang yang telah menanggung ganti rugi atau denda. Contoh implementasi dari kaidah 85 ini, apabila ada seseorang yang menyewa mobil, kemudian merusaknya dengan sengaja atau kelalaiannya, seperti memarkirkan mobil di tempat yang kurang aman, maka ia berkewajiban mengganti apa yang telah dia rusak dengan barang yang semisal, atau dengan barang yang bernilai sama, atau bisa juga dengan nilai uang sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Namun, orang tersebut tidak wajib membayar uang sewanya. Kaidah ini hanya menjadi pegangan mazhab Hanafi, sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh berkumpul antara upah atau uang sewa dan ganti rugi atau denda. Mari kita berpindah menuju ke pembahasan ke kaidah ke-86. Kaidah ke-86 ini menyatakan bahwa risiko itu menyertai atau seimbang dengan manfaat atau perolehan. Kaidah ke-86 ini menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan manfaat dari sesuatu berkewajiban menanggung beban dan biaya untuk keberlangsungannya yang sebanding dengan manfaat atau keuntungan yang didapat. Dan contoh dari implementasi kaidah ke-86 ini, misal terdapat anggota perusahaan dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA itu kan memiliki nilai saham yang berbeda-beda, maka para anggota tersebut juga akan menanggung keuntungan dan kerugian sesuai dengan nilai sahamnya masing-masing. Terdapat pernyataan high risk high return. Nah, ini adalah bentuk nyata implementasi dari kaidah ke-86, karena semakin tinggi risiko, maka keuntungannya akan didapat juga akan semakin tinggi. Jadi sejalan atau seimbang antara keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Dapat dilihat juga seperti di grafik sebelah sini, karena di sini ada untuk sumbu Y itu ada return dan sumbu X itu ada risk atau risiko. Semakin tinggi risiko, semakin banyak juga return yang akan diperoleh. Semakin rendah risiko, return yang diperoleh juga akan semakin rendah. Jadi seimbang antara return dan risiko. Selanjutnya ada kaidah ke-87, menyatakan bahwa kenikmatan harus sebanding dengan kesulitan dan kesulitan harus sebanding dengan kenikmatan.
Kaidah ke-87 ini memiliki maksud untuk memberi batasan bahwa hubungan antara manfaat dan ganti rugi, atau keuntungan dan kerugian, atau kenikmatan dan kesulitan haruslah sebanding atau seimbang. Dan contoh implementasi dari kaidah ke-87 ini, seseorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dan risiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Kemudian mari kita menuju ke kaidah ke-88. Kaidah ke-88 menyatakan bahwa sebuah perbuatan harus dinisbatkan atau disandarkan kepada pelaku dan bukan kepada penyuruh selama tidak dipaksa. Kaidah ke-88 ini memberi penjelasan kepada kita semua bahwa hukum suatu pekerjaan itu disandarkan kepada pelakunya, bukan pada orang yang menyuruh. Kemudian yang terkena imbas hukum adalah si pelaku dan bukan orang yang memerintahkannya, selama si pelaku ini tidak dipaksa oleh si penyuruh. Namun, jika yang menyuruh itu memaksa si pelaku berbuat sesuatu, maka yang kena imbas adalah si penyuruh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak untuk implementasi dari kaidah ke-88. Apabila ada seseorang disuruh untuk merusak suatu harta benda atau membuatnya cacat, lalu dia melakukannya, maka tanggungan atau ganti rugi dibebankan kepada pelaku, bukan kepada orang yang memerintah, kecuali jika orang yang memerintahkan tersebut memaksa kepada pelaku, maka tanggungan dibebankan kepada orang yang memerintah jika pemaksaannya mulji atau sangat kuat. Untuk pembahasan yang terakhir, yakni kaidah ke-89 menyatakan bahwa ketika berkumpul antara pelaku langsung dan penyebab atau provokator, maka hukum disandarkan kepada pelaku. Maksudnya apa sih dari kaidah ke-89 ini? Maksudnya, apabila dalam suatu peristiwa terdapat dua hal yang mengitarinya, yaitu pelaku langsung atau mubazir dan penyebab atau mutasabib berkumpul, maka yang menjadi sandaran utama dalam pertimbangan hukum adalah pelaku langsung atau mubazir. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh implementasi dari kaidah ke-89 ini. Misal, terdapat seseorang atau ada seseorang yang membuka pintu toko temannya. Lalu, masuklah pencuri dari pintu itu dan mencuri barang-barang yang ada di toko tersebut. Maka, orang yang membuka pintu itu tidaklah bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang itu. Karena di sini pelakunya bukan yang membuka pintu, pelakunya adalah pencuri yang mengambil barang-barang tersebut. Demikian presentasi dari saya mengenai kaidah fikih muamalah dari kaidah ke-85 hingga ke-89. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.